Halo semuanya, kembali lagi di video pemodelan spasial ukuran hutan menggunakan maksimal entropi seri 2. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengunduh data dan menyiapkan data titik api dari web NASA Forms. Nah, jadi di video ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengolahan data peubah yang berbasis jarak seperti jarak dari jalan, jarak dari sungai, dan penutupan lahan. Nah, di sini kita akan olah data perubahannya menggunakan plugin Multiring Buffer. Kita menggunakan plugin ini. Nah, misalkan teman-teman belum menginstal plugin ini, teman-teman bisa install di sini. Sini ke Manage and Install Plugin. Teman-teman bisa menginstal di sini pluginnya. Klik saja Multiring. Multiring Buffer. Nah, dia akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal install. Oke. Nah, pertama di sini kita akan mengolah data jarak dari jalan ya. Di sini kita menggunakan Multiring Buffer. Oh, sebelum itu di sini kita harus menyesuaikan ya. CRS-nya, koordinat CRS itu harus sama setiap peubah. Kalau beda, nanti itu dia bisa error atau pemodelannya itu tidak berhasil. Jadi teman-teman harus mengubah koordinatnya menjadi sesuai dengan lokasi penelitian teman-teman. Di sini saya menggunakan UTM Zone 49S untuk zona Barito Timur. Oke, langsung saja kita melakukan pemodelan. Di sini kita klik Multiring Buffer. Di sini kita dari jalan ya, dari jalan. Dan untuk buffer distance-nya ini kita menggunakan 1000 ya, 1000 meter. Buffer distance itu jaraknya, jarak ring buffernya. Sini kita menggunakan 1000 itu dia meter ya, ini dalam satuan meter, bukan dalam kilometer ya. Nah, untuk number of ringnya ini kita pilih kita ukur dulu. Oke, mungkin kita pilih 50 ya untuk number of ringnya. Untuk number of ringnya kita pilih 50. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu. Oke, sudah berhasil teman-teman. Setelah sudah Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan ya. Kita potong buffernya berdasarkan batas administrasi kita. Kita potong. Oke, selanjutnya kita save. Ini kita tulis buffer jalan. Jalan. Selesai, ini bisa kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data jarak dari sungai. Caranya sama kayak tadi. Kita di sini, dan untuk variasinya tetap 1000 ya. Ya harus konsisten. Kalau misalnya jarak dari jalannya 1000, berarti jarak dari sungainya juga 1000. Kita sungai dan number of ringnya itu kayaknya cukup 50 aja. Oke, kita tunggu. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita potong
buffer sungainya sesuai dengan batas administrasi kita. Kita set, tulis for kita run. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita ke atribut label pada layar buffer sungai dan buffer jalan ya. Kita ke buffer jalan dulu, atribut label. Di sini kita tambahkan kolom baru. Ini kolom barunya di sini kita tambah dn ya, dn tipenya integer. Sini kita ganti jadi dn, dan di sini kita tidak usah ubah ya, tidak usah diubah, tetap mrb di sini ya. Kita langsung update al. Nah, oke. Kenapa saya membuat kolom baru itu karena sini kita nantinya akan mengubah data ini menjadi dalam format raster. Nah, sedangkan raster sendiri itu dia tidak bisa diubah apabila atribut tabelnya ini ada yang bukan integer. Ini mrv ini dia text string ya, dalam format text string, jadi bisa kita hapus. Oke, kita save. Oke, kita ke buffer sungai lagi. Di sini sama ya caranya, sama. Kita tambah n, tipenya tetap masih integer, kita oke. Di sini kita pindah jadi dn, rumusnya sama ini, kita update al. Oke, kita hapus lagi. Oke, ya. Kita save. Oke, selesai. Nah, selanjutnya baru kita ganti format save file ini menjadi format raster. Caranya kita ke raster, ke conversion. Di sini kita pilih rise to rise. Ini ya, vector to raster. Kita pilih ini. Kita pilih buffer sungai. Ini kita pilih dn ya, pilih dn. Dan output raster size nya tuh kita pilih yang georeference unit. Kita pilih georeference unit. Selanjutnya kita untuk horizontal resolution nya ini kita pilih 30 ya, yang bawahnya juga 30. Ini pixelnya, pixelnya itu harus sama 30 kali 30. Setelah itu baru kita set namanya itu jarak jalan kita tambah jarak jalan, kita save. Oke, saat itu kita run. Oke, sudah selesai. Terusnya kita lakukan juga pada jarak dari sungai ya. Oh, kebalik ternyata. Oke, ini sebenarnya tadi jarak dari sungai. Ya nggak apa-apa, nanti kita ubah.
Jadi kita ke vektor to raster lagi. Di sini tadi jarak dari sungai, berarti selanjutnya itu jarak dari jalan. Kita ubah ini dn. Tuh, ini tetap georeferensi unit dan pixelnya itu sama juga, sama 30. Ini tetap harus sama, harus konsisten 30 kali 30. Selanjutnya kita set. Set jarak dari jalan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengolah data penutupan lahan ya. Sini kita buka atribut tabelnya. Nah, di sini kita akan menambah kolom baru. Kita aktifkan versi editingnya, kita tambahkan nama kolom itu, kita tulis kode ya. Dan untuk tipenya sendiri itu kita tipenya integer aja ya. Kita integer, kita oke. Nah, di sini kita akan membuat kode ya untuk setiap penutupan lahan. Di sini kita buat ada 2 kode, dimana itu ada 1 dan 2. Nah, 1 ini untuk hutan dan 2 itu untuk non hutan ya. Jadi kita tulis sini pertambangan itu 2 tan 1. Oke. Oke. Nah, setelah selesai ini datanya kita save ya. Kita save, kita nonaktifkan versi editingnya, kita close. Nah, setelah selesai selanjutnya kita akan konversi ke dalam format raster seperti dari jarak jalan dan sungai. Nah, sebelum itu kita ubah dulu ya. Ini dulu kita ganti namanya dulu. Jadi kan ini dia jarak sungai ya, biar kita tinggal keliru nanti. Sungai. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke raster. Raster kita konversi ke vektor to raster. Nah, PL sudah passing ke layarnya. Di sini kita pilih yang kode tadi ya. Kode tadi untuk size unitnya kita pilih reference unit, dan untuk horizontal resolutionnya kita sama seperti sebelumnya itu 30 dan vertikalnya 30 juga. Setelah itu kita run aja ya, kita langsung run aja. Oke, setelah selesai selanjutnya kita akan ke menu properti untuk meriksa apakah nilai ini sama semuanya, nilai ininya ya. Oke, nilai weight sama height-nya ini apakah sama atau tidak ya, dimensinya X dan Y. Ini kita periksa, apabila tidak sama berarti itu ada kesalahan di data, salah satu data kita gitu kan. Nah, kita periksa ini 1973 sama 2903. Oke, kita bisa jarak dari jalan dulu apakah sama. Oke, sama ya, 1973 sama 2903. Oke, jarak dari sungai kita cek, sama juga ya, lakukannya ya sama, berarti datanya sudah sama semua, berarti memang sudah bagus ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke modulus. Kita akan modulus untuk mengecek nilai korelasinya. Kita ke modulus. Kalau misalnya teman-teman belum menginstal modulus, teman-teman bisa install di plugin ya. Plugin sama seperti multiring buffer tadi, teman-teman bisa install plugin modulus di sini. Teman-teman bisa klik di sini ya, modulus. Nah, ini di pluginnya ya, teman-teman bisa install. Ini saya sudah install ya, ini bisa kita close. Oke, kita buka menu modusnya di raster ya, modus. Kita periksa nilai korelasinya antara semua ini. Nah, jadi penutupan lahan di sini, jarak dari jalan untuk inisialnya sungai. Oke,
dan sini kita add. Oke, setelah itu kita cek geometrinya. Nah, misalnya sudah muncul tulisan begini, berarti itu dia sudah benar ya datanya. Oke, selanjutnya kita lihat akurasinya. Kita lihat akurasinya, kita cek apakah datanya bagus. Nah, oke, datanya sendiri itu bagus ya. Nilai akurasi ini itu dia hubungan antar perubahannya. Misalkan ada beberapa perubahan yang nilai akurasinya tinggi, itu berarti kita harus menghapus salah satu akurasinya. Di sini akurasinya beda-beda ya, jadi kayaknya bagus, sudah bagus, itu kita bisa close. Nah, selanjutnya kita bisa ubah format div ini menjadi ASC. Kita ke raster, conversion, selanjutnya kita ke translate. Kita coba ke peraturan lahan dulu ya. Lahan sini kita ubah koordinatnya. Selanjutnya kita bisa save. Kita save. Oke. Lainnya itu kita PL button fix ya. Di sini kita ganti ya, di sini circle tipenya kita ganti jadi ASC ya. Ini kita ganti jadi ASC. Oke, setelah selesai kita set, kita run, kita tunggu. Oke, sudah selesai ya. Ini sudah dalam format ASC. Selanjutnya kita ke parameter lagi ya, kita nggak usah kelas ya, kita langsung ganti. Sini kita ganti jadi jarak dari jalan. Kita ganti jarak dari jalan dulu. Jarak dari jalan kita save ya. Kita save. Sini jarak jalan. Kita save. Kita run. Oke, sudah selesai jarak dari jalan. Selanjutnya kita ke parameter untuk melakukan jarak dari sungai ya. Jarak dari sungai ini kita save dalam format SC lagi. Oke. Sungai, tipenya ASC, kita save dan kita run. Oke, teman-teman, ini sudah semua ya pengolahan data perubahannya di sini. Oke, di ini tiga ini tuh data perubahan untuk kita masukkan ke max n nya nanti ya. Nah, tiga data perubahan ini kan kita masukkan ke max n sama titik koordinatnya yang kemarin ya. Nah, selanjutnya kita akan ke max n nya, kita cari max n. Oke, kita masuk ke max n nya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke max n nya ya. Kita ke max n, kita cari max n. Kita buka max n nya. Oke, nah di sini sudah kita buka max n nya. Di sini kita akan memasukkan data titik koordinat kemarin yang sudah kita ubah ke CSV itu di sampel ya. Kita browser,
kita cari penyimpanan kita kemarin. Oke, kita cari ini ya, ada titik api ya kemarin ya, kita open. Nah, apabila dia begini berarti itu datanya sudah benar ya, sudah bisa masuk. Selanjutnya ini yang pubah tadi kita masukkan ke sini. Pubah ini class of tipenya kita ganti al. Kita ke data ya, jadi di ini ya. Oke, ini jarak dari sungai kita masukkan. Oke, ini sudah ya, jarak dari jalan, jarak dari sungai, penentukan lahan bartim. Nah, untuk penentukan lahan bartim ini kita ganti jadi kategorikal ya, kategorikal. Setelah itu kita ke output direktorinya, kita ke browser ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan, kita tambah maxn. maxn kita klik, kita open ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ke run, klik run. Kita tunggu. Oke, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya bisa kita lihat ya di browser tadi. Kita ke browser tadi, dia kita simpan di data ya. Oke, di maxn ini ya, kita foldernya tadi namanya. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Di sini kita akan buka yang ini ya, browser. Kita buka. Oke, ini teman-teman hasil akhir dari pemodelian maxn ya. Di sini ada analisis conversionnya, ada AOC-nya, petanya juga ada. Di sini bisa, ini petanya ya. Di sini bisa kita lihat. Oke. Ini peta yang sudah dimodelkan oleh maxn ya. Petanya seperti ini. Dan titik-titik ini tuh dia titik api yang kita olah. Titik-titik putih ini. Ini menunjukkan dimana itu semakin dekat dari satu dia tuh masih rawan ya. Di sini kayaknya ada yang sampai 80,85 ya. Oke. Datanya sudah cukup bagus ya. Oke, ini merupakan hasil akhir ya dari pemodelian maxn. Teman-teman juga bisa nih masukin petanya tadi. Di sini ada peta maxn ya, yang di sini dia dalam format SG. Teman-teman bisa masukkan ke Quantum GIS. Di sini dia format raster, kita masukkan ke raster ya. Raster tadi bisa kita masukkan ke maxn. Oke. Nah, yang ASC ini ya, dia format ASC, kita masukkan. Oke. Nah, ini dia model maxn nya, sesuai ganti ya. Lagi dulu nih, bisa kita ganti jadi oke. Ini. Nah, ini merupakan hasil akhirnya dari model maxn ya. Dia di sini bisa kita lihat petanya. Mungkin ini saja yang dari saya. Kurang lebihnya kita
teman-teman bisa cek sendiri. Dan selamat menonton dan terima kasih.